Selamat malam teman-teman sekalian. Kita masih di dunia filsafat, channel saya. Baru-baru ini kita melihat fenomena banyak orang yang berusaha untuk memahami mana yang benar, oposisi yang lebih benar atau pemerintah yang lebih benar. Bahkan para yang disebut berlatar belakang dari agamawan berusaha untuk mengkritik pemerintah. Misalnya kemarin ada Anwar Abbas dari MUI, dia kisah yang lebih unik lagi, misalnya Habib Bahar yang berusaha masih ingin membangkitkan eh, masa-masa bersama Habib Rizik. Itu sebagai suatu yang bersifat biasa saja. Di dalam demokrasi orang berpendapat silahkan saja. Orang mengumpulkan massa siap boleh saja. Berpendapat asal tidak memicu kerusuhan, berkerumun asal tidak melanggar prokes COVID, kesehatan itu biasa aja. Dan tentu saja tidak harus ditakutin. Apalagi ada isu mau menggalang kekuatan. Dan tentu saja menggalang kekuatan itu kan membutuhkan biaya, kesadaran, dan tentu saja adalah butuh izin dari hukum atau dari aparat hukum. Ini akan bekerja, mekanisme akan bekerja. Setiap persoalan itu memang bisa kita amati dengan paradigma konflik. Jadi teori konflik ini misalnya berdasarkan dari teori sosiologi, ya kita melihat potensi konflik. Konflik di sini adalah misalnya pertentangan, kompetisi, atau kontestasi atau perseteruan. Itu bisa terjadi di mana-mana. Soal agama dan negara, soal budaya dan agama itu bisa terjadi. Jadi setiap konflik itu memang ada di setiap lini. Tetapi selain kita bisa mendeteksi konflik, tentu saja kita harus memahami manajemen konflik. Sesuatu yang memang tidak bisa terjadi itu kita menerima keadaan kita, hidup kita, masyarakat kita itu biasa-biasa saja. Masyarakat itu punya dinamika, akan bersih tegang, akan berselisih. Yang menjadi sesuatu yang sangat bermasalah itu adalah ketika kita memainkan isu sara, isu politik identitas, dan itu akan menjadi masalah. Maka pentingnya manajemen konflik harus di manage gitu. Orang-orang yang sering melakukan tindakan onar, orang yang selalu berusaha memancing keributan, ya kita itu harus di manage. Berilah ruang sedikit, mungkin diberikan panggung untuk dia menyalurkan aspirasinya, bertindak. Tapi ketika aspirasi dia, ujaran dia, tindakan dia itu udah melanggar hukum, ya manage-nya ya dengan tindakan hukum. Ya di sana kita harus selalu, itu juga harus kita lakukan juga dalam keseharian kita. Kita mempunyai masalah, kurang uang, atasan misalnya kurang respect kepada kita, itu suatu konflik memang. Atau kita memiliki permasalahan dengan masyarakat misalnya, itu suatu konflik juga. Tapi kita harus bisa memanage konflik itu persoalan. Kita memiliki persoalan dan kita harus mengatur persoalan kita, jadi memanage. Bahkan bisa merekayasa sosial, atau ada rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu adalah berusaha untuk merubah keadaan. Tentu saja kalau secara etik adalah membuat keadaan kita lebih baik. Ya itu butuh pola komunikasi, sosialisasi. Yang pastinya
untuk menerima sesuatu itu apa adanya ini penting. Karena setiap penelitian itu berdasarkan kepada latar belakang masalah. Jadi setiap ada masalah itu menjadi suatu penelitian. Dan ini juga sebagai suatu upaya juga untuk melatih nalar kita. Jadi apa sih yang terjadi pada diri kita? Apa yang terjadi kepada masyarakat kita? Ada orang kok ujarannya jelek, kasar, keilmuannya juga diragukan, tapi kok bisa menjadi dianggap public figure. Ya banyak teori yang bisa menjelaskan keadaan hal seperti itu. Entah itu karena kekurang wawasan atau emosi agama atau alienasi terhadap diri kita sendiri. Jadi yang menyebabkan kita menyembah orang lain menjadi wah gitu ya, menjadi orang suci, orang yang lebih pintar dari diri kita, itu ada gejala alienasi dari kita. Kita mengasingkan diri kita sendiri sehingga kita tidak punya otoritas bahwa diri kita itu bisa melakukan suatu kebaikan, bahwa kita juga memiliki suatu pengetahuan. Ya pokoknya yang menyebabkan seseorang itu kehilangan kepercayaan dirinya itu yaitu pertama dia mengalienasi. Alienasi itu karena sistem juga, entah itu sistem pendidikan, sistem pergaulan, budaya, itu semuanya adalah kedok-kedok atau ya menurut Nietzsche itu sebagai suatu kedok-kedok yang harus kita buka. Kita harus melihat diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri bukan untuk menjadi narsis, melihat diri kita sendiri bukan untuk menjadi sok tahu, tapi kita berusaha untuk memahami apa yang terjadi dengan diri kita. Setelah itu kita bisa melihat sekeliling kita. Semuanya adalah kehendak untuk berkuasa, kehendak untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Semuanya itu adalah mekanisme kuasa. Menurut Michel Foucault juga gitu, memproduksi kekuasaan. Itulah yang menyebabkan kita terjerembab atau terjerumus dalam ketaatan struktur kerja, ketaatan struktur budaya. Semuanya itu ada sistem di sana. Lalu apakah hal itu sebagai sesuatu yang mutlak? Ya tentu saja bersifat relatif. Kita taat kepada bos kita waktu di tempat kerja saja, tapi ketika di luar itu kan urusannya beda lagi. Kita punya kehidupan yang lain lagi. Ya hidup kita ini relasi dengan nilai, ketergantungan itu ya karena bersifat relatif. Dan kita mau mengambil kepada inti